Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para pecinta Al-Qur'an, para peserta tahsin, para sedulur keluarga Jatim yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa di dalam kajian tahsin Al-Qur'an yang diselenggarakan di BD Partai Golkar tingkat 1 Provinsi Jawa Timur. Kita akan belajar cara membaca huruf wawu ketika huruf wawu berada di akhir kalimat dan saat kita wakafkan. Jadi saat kita membaca wakaf, di situ ada huruf wawu berada di akhir kalimat. Perlu kita ketahui ada 4 jenis cara baca huruf wawu saat wakaf. Yang pertama, ketika wawu didahului huruf yang bersukun. Kemudian yang kedua, saat wawu didahului huruf yang berharokat dummah. Yang ketiga, saat wawu didahului huruf yang berharokat fathah. Kemudian yang keempat, saat wawu bertasydid. Jadi wawu sendiri itu dia posisinya bertasydid. Kita akan mulai dari yang pertama disertai dengan contohnya. Saat wawu didahului dengan huruf yang bersukun, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah kita lafalkan terlebih dahulu huruf yang bersukun yang berada di sebelum huruf wawu. Kemudian setelah sempurna hurufnya baru kita lafalkan huruf wawunya. Caranya gimana? Yakni kita lafalkan tanpa dibunyikan. Jadi berindikasi pada makhrajnya huruf wawu. Contoh, wamal hayatud dunya illa la'ibu walahu. Walah, suaranya yang disimpan. Jadi kita mencucunya untuk menandakan bahwa saya itu makhrajnya wawu. Walah. Jadi wawunya tetap kita lafalkan tapi tanpa dibunyikan, tidak disuarakan. Sama dengan contoh selanjutnya, ulil afu. Begitu. Jadi setelah kita melafalkan huruf sebelum wawu yang berharakat sukun, maka kemudian langsung kita melafalkan huruf wawu tanpa disuarakan. Jadi kita langsung masuk ke makhrajnya huruf wawu. Wamal hayatud dunya illa la'ibu walah.
gitu. Ulil af, caranya begitu, ya. Bukan, tetap ini ketika wakaf, ya. Jadi ketika wakaf, maka caranya biasanya seperti itu. Ulil af. Iya, iya, sama ketika af, bukan, mencucus untuk mengindikasikan bahwa saya itu makhrajnya wawu. Ya memang begitu, tidak ada bedanya lomba dengan tidak lomba. Iya, tidak ada bedanya, ini standar lomba atau standar terus, sama saja. Iya. Iya, iya, iya. Mencucu itu karena makhrajnya wawu kan di bibir, sama dengan ya kemarin, ya kan. Jadi had, cuma begitu dok. Oh itu beda. Kalau la ta'man, begitu beda. Ini cuma mengindikasikan bahwasanya ada huruf wawu, itulah. Iya, mencucu itu untuk mengindikasikan huruf wawu. Iya memang begitu, iya. Ulil af, tanpa disuarakan, tanpa dibunyikan, ya. Nah begitu, ya. Kemudian yang kedua, saat wawu didahului dengan huruf yang berharokat dhammah, cara bacanya sebagaimana kita membaca bacaan mat asli. Jadi dibaca dua harokat atau satu alif. Iya, maksudnya posisi tidak. Bukan, tidak ada. Ini bukan gharib. Cuma cara baca ketika wawu di akhir kata dalam kondisi dibaca waqaf. Sama seperti ya kemarin, pertemuan sebelumnya, ya ketika di akhir kata dan posisinya kita baca waqaf, begitu. Itu ada beberapa cara baca, ya. Cara membacanya ketika wawu didahului dengan huruf yang berharakat dhammah, maka dia terkena bacaan biasa seperti kita membaca matabi'i. Huwallahu alladzi la ilaha illahu, ya, dua harokat. Bukan biasa. Ini kalau wakaf, ya. Yang kita bahas di sini kalau wakaf, ya. Ketika wakaf, ya. Ini ketika dibaca wakaf. Ini tidak gharifnya, tapi ini aneka bacaan wawu ketika dia, ya. Jadi gini. Huwallahu alladzi la ilaha illahu, dua harokat cara bacanya. Biasa. Kalau yang tadi tidak, cuma monyong saja, ya. Kalau diwasolkan
Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Biasa. Iya, karena lanjut. Jadi yang kita sedang praktikkan ketika huruf itu di akhir bacaan kita wakafkan. Kemudian contohnya waqalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Dua harokat ya. Jadi itu wawu yang didahului dengan huruf yang berharakat dhammah, maka kita baca sebagaimana mat tabi'i pada umumnya ya. Kemudian yang ketiga, ketika wawu didahului dengan huruf yang berharakat fathah ya, maka dibaca seperti lain. Kalau tadi yang berharakat dhammah kita baca panjang dua harokat, kalau yang didahului dengan harokat fathah dibaca satu harokat, satu ketukan. Faqadih tadaw, tidak boleh dipanjangkan, jadi cukup satu harokat. Iya, ketika dhammah. Faqadih tadaw, cuma gitu dok, tadaw, cuma gitu ya. Jadi tidak boleh faqadih tadaw, tidak boleh ya, harus pendek, satu harokat, satu ketukan. Faqadih tadaw, begitu ya. Itu yang membedakan ketika wawu itu didahului dengan huruf yang berharokat fathah dan juga berharokat dhammah. Kalau berharokat dhammah terkena hukum mat tabi'i, dibaca dua harokat. Kalau jatuh setelah huruf yang berharokat fathah maka kena hukum lain, dia dibaca satu harokat. Kemudian yang keempat, ketika wawu bertasydid kemudian kita wakafkan, dunya illa la'ibu.
didahului dengan huruf yang berharakat fathah. Faqad ihtadaw. Dua. Ba'dukum li ba'din adu. Ya, cukup, tidak perlu dipanjangkan ya. Adu, cukup gitu. Yang penting ada tekanan ke huruf wawu ya, untuk menunjukkan itu tasydid ya. Ya, adu gitu ya. Baik, demikian materi kita pada kesempatan kali ini tentang wawu di akhir kalimat ketika kita baca waqaf atau berhenti. Baik, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma arhamna bil Qur'an wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.